Ahibati fillah, sebenarnya kalau bicara Islamophobia, Anda tadi katakan itu hal yang lumrah. Namun yang jadi masalah tatkala ada orang Muslim Islamophobia. Gimana sih? Engkau Muslim, engkau ruku, engkau sujud, tapi nggak suka sama ajaran agama. Benar engkau Islam. Makanya orang Muslim yang terkena Islamophobia ini hidupnya itu penuh dengan kebimbangan. Kemarin juga kejadian di Indonesia tentang musola atau masjid yang mendapatkan perlakuan vandalisme dari seorang Muslim jemaah. Dia coret-coret masjid ya. Oh, ini salah satu keberhasilan orang-orang orientalis tadi. Dengan media mereka, bagaimana membuat orang Islam ragu sama agamanya, bahkan dia benci sama agamanya, tapi tetap Islam dia. Padahal kita tahu syarat la ilaha illallah itu salah satunya adalah cinta. Engkau harus cinta sama Allah. Engkau yakin Allah Tuhanmu. Engkau yakin Islam agamamu. Engkau yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Atau enggak? Sepertinya ada usaha dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mungkin berhasil gitu. Ada 1-2 orang yang mungkin murtad ya, yang mungkin dia jadi ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berat buat kita adalah munculnya musuh-musuh dalam selimut. Orang-orang yang mengaku Islam tapi benci sebenarnya sama Islam. Di masa Nabi SAW, setelah orang-orang musyrikin, udah di Mekah orang-orang musyrikin. Sampai Madinah muncul satu kelompok baru. Kelompok baru ini sebenarnya orang-orang musyrikin. Jadi ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, orang-orang musyrikin ini nggak mau masuk Islam, sebagian. Oke. Ketika selesai perang Badar, takut orang-orang musyrikin. Melihat perkembangan Islam ini, sepertinya kalau kita nggak masuk Islam, kita yang akan didiskriminasi sama Islam. Dikucilkan. Ya masuk Islam aja lah. Kemudian menjadi benalu di dalam Islam. Makanya hukuman buat orang-orang munafik ini, orang-orang Islam yang benci sama Islam sebenarnya, itu hukuman mereka lebih daripada orang-orang kafir. Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kenapa? Karena orang munafik ini nggak terus terang. Dia mau menipu umat Islam. Kadang-kala ya karena tadi untuk mendapatkan manfaat dari umat Islam, dia pura-pura menunjukkan keislaman mereka. Padahal kazab, dusta dia. Bayangkan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang ada di kota Madinah, pemimpin orang-orang munafik ini gayanya kayak ustadz ya. Nabi SAW sebelum naik mimbar khutbah Jumat itu Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri mengatakan, ini Nabi Muhammad SAW, ini utusan Allah, hendaklah kalian membela. Ngomong doang. Bohong dia. Dari mana Ustaz tahu dia bohong? Allah yang mengatakan. Bagaimana mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian di antara manusia yang ucapan mereka bunyinya kami beriman. Kalau sekarang mungkin KTP-nya kelihatan Islam. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'min. Mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka mau menipu orang-orang. Menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Akan berakhir kehidupan ini. Tuh, akhirnya mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi subhanallah. Baik, penyakit Islamophobia ini jamaah akan membuat ya kita sekarang bagaimana mendeteksi kita ini terkena Islamophobia nggak ya? Kita itu sakit nggak kita? Karena penyakit Islamophobia ini. Penyakit. Engkau kena nggak? Dicoba dilihat. Orang tuh kadang-kadang merasa sehat masuk ke laboratorium, ternyata kolesterolmu tinggi. Ternyata jantungmu bermasalah. Doa Anda sehat. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat tahu-tahu kena serangan jantung ketika sedang bermain bola.
Kenapa? Karena dia selama ini nggak pernah mengecek kesehatan dirinya. Maka kita perlu tahu nih, kira-kira kita ini Islamfobia nggak? Karena kalau dikatakan, oh nggak ada Islamfobia. Ya, jadi lihat aja. Yang pertama, kalau engkau mendapatkan di dirimu kesempitan di jiwa, merasa nggak nyaman dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan apalah yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, kalau dadamu terasa sempit, maka kayaknya engkau terinfeksi penyakit itu. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 65. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Nah, yang artinya mereka menjadikan atau hakim dalam perkara mereka perselisihkan. Ya, kemudian mereka terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kalau ada rasa berat di hati dengan keputusan Allah Azza wa Jal, maka engkau sedang sakit. Bahkan disebutkan sampai mereka tuh nggak beriman. Sampai mereka, ini Allah bersumpah, fala wa rabbika, demi Rabb, mereka tuh nggak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang diperselisihkan. Kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kembali ada keputusan, bagaimana hatimu menerima keputusan itu? Kalau merasa berat dan tidak nerima, kau sakit. Nah, kalau ternyata ada ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim yang engkau nggak sukai, maka di sini engkau nggak akan merasakan nikmatnya beriman. Engkau nggak akan merasakan manisnya jadi orang Islam. Ya Allah, kok Islam ini nggak nyaman? Itu yang akan terjadi dengan dirimu. Karena belum ada cinta. Orang tuh kalau udah cinta, apapun yang dilakukan kekasihnya, dia iya aja. Kata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang kalau 3 hal ini ada pada dirimu, engkau akan merasakan manisnya beriman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya harus engkau cintai lebih daripada semuanya. Allah dan Rasulnya harus engkau cintai lebih daripada bapakmu, lebih daripada ibumu, lebih daripada anak-anakmu, lebih daripada kerabatmu, lebih dari bangsamu, lebih daripada seluruh yang ada di muka bumi. Harus seperti itu, harus. Kalau enggak ya akan berkurang kelezatan iman pada dirimu. Yang kedua, dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia benci. Ada benci ya, termasuk ibadah benci ini. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi cinta dan benci ini salah satu asasnya adalah berkaitan dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada orang yang membenci apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, maka timbangan dia akan kacau sudah. Dan dia akan kehilangan manisnya beriman. Yang kedua, ketahuilah, ini dampak dari tadi membenci apa yang Allah turunkan. Amalmu akan ditolak. Muslim, yang kafir jelas ya. Tapi ketika benci kepada apa yang Allah turunkan, benci kepada agama, kepada ajaran agama, engkau nggak suka. Padahal engkau orang Islam. Dia kayak orang kafir akhirnya engkau. Allah mengatakan di surah Muhammad ayat 8 dan 9. Allah berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum
Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang artinya? Dan orang-orang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Demikian itu karena atau Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Mereka benci. Kembali lagi Islamophobia ini baliknya benci. Ada kebencian kepada apa yang Allah turunkan. Maka gugur amalanmu. Itu kan orang kafir. Makanya jangan kayak orang kafir. Kalau dikatakan itu kan sifat orang kafir. Allah mensifatin orang kafir itu benci dengan apa yang Allah turunkan. Terus kalau engkau muslim benci? Enggak Ustaz. Anda enggak semuanya benci Ustaz. Subhanallah. Kita tuh disuruh beriman kepada Al-Quran secara utuh semuanya. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Maka kalau kau benci dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya mukmin kayaknya nggak benci. Mukmin itu cinta. Kalau benci, ya diragukan keimanannya. Dan memang orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang pura-pura Islam itu, apakah mereka berhukum kepada Islam? Berhukum, jemaah. Berhukum kepada Al-Quran. Oh, dia ikutin Al-Quranul Karim. Kapan? Kalau sesuai dengan nafsu mereka. Atau kalau mereka kebenaran berada sama mereka, maka mereka akan pakai hukum Islam. Kenapa? Karena dia yakin dia akan mendapatkan keadilan. Tapi kalau kebenaran bersama selain mereka, mereka akan cari cara lain lah. Karena kalau sudah bertentangan dengan Islam, dia nggak mungkin dia akan kembali kepada Islam. Allah berfirman di surat Nur ayat 48-50. Allah mengatakan, "Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa yakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin afi qulubihim marad أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Yang artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, sebagian dari mereka malah untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya atau Rasul dengan patuh. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi sama mereka cuma. Jadi sampai Allah katakan, apakah mereka takut Allah mendolimin mereka? Atau mereka ragu? Atau dalam hati mereka ada penyakit? Ini yang sedang kita bicara. Kenapa sih engkau benci sama Islam? Nggak suka memusuhin ajaran Islam? Kau muslim kan? Dan muncul jemaah. Di kampus-kampus ya. Ada kelompok-kelompok yang mereka ya imma ada penyakit nih, satu ada penyakit, atau mereka ragu, atau yang ketiga mereka nggak percaya sama Allah memang. Mereka Allah nggak adil dalam pandangan sebagian mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sudah muncul. Kita ada dapat pertanyaan-pertanyaan ya. Kita dapat informasi-informasi bahwasanya Islamofobia ini muncul di kalangan orang-orang yang memang nggak diajarin Islam. Bertahun-tahun di kampus. Bertahun-tahun. 4 tahun dia belajar di kampus. Kapan diajarin Islam? Makanya ketika dia dikasih tahu tentang Islam, lalu ada yang ngasih tahu sama dia, Islam tuh radikal, teroris, bengis. Dia cerna semuanya. Karena nggak dikasih tahu Islam itu apa. Ini tugas kita. Bagaimana sekolahan-sekolahan, kampus-kampus, kantor-kantor, orang-orang yang hidup di muka bumi ini tahu. Ingat, kita mayoritas muslim. Kita harus tahu Islam itu apa. Sayangkali kalau engkau muslim,
di tengah-tengah mayoritas muslim, lalu engkau menjadi penyebab orang benci sama Islam. Karena perbuatan kita. Dan kita juga tadi perlu belajar. Di ayat 51 di surat An-Nur tadi, di ayat 51, Allah mengatakan, nah, di ayat 51, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama qaulal mu'minin. Nah, mungkin ditunjukkan. Surat An-Nur ayat 51. Nah, Allah mengatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Itulah jemaah orang mukmin. Jadi kalau antum ada kebencian kepada agama Allah SWT, tolong diperhatikan. Dilihat. Apa masalahnya? Ada kebencian yang natural. Seperti apa? Seperti perempuan, mamanya dia mengatakan, ya Ustaz, ana nggak suka suami ana poligami, Ustaz, mamanya. Ana nggak suka. Dia nggak suka suaminya poligami, tapi dia tidak menentang poligami. Enggak, kalau ada orang mau poligami, fadl, yang penting jangan suami ana. Kadang-kala seperti itu sebagian perempuan. Artinya hukum itu buat dia nggak ada masalah, tapi beratnya dia berat yang natural. Apa perasaan merasa berat itu, dia seperti sebagai seorang wanita, ya dia ingin suaminya hanya untuk dia aja gitu. Tapi secara hukum dia mengatakan, ya memang hukum Allah. Pasti di situ ada masalah. Jadi ingat orang-orang yang Islamfobia ini jemaah. Kalau dari kalangan umat Islam, dari orang kafir selesailah. Dari kalangan umat Islam, tadi Anda sebutkan bahwasanya dia itu akan hidup dalam kegalauan. Yang akhirnya dapat mengantarkan dia kepada kekufuran. Dia Ramadan puasa. Tapi dia nggak suka sama Islam. Ya, karena lingkungannya aja. Kadang-kadang ada yang pura-pura Islam. Makanya tatkala ada kesempatan buat keluar dari Islam, keluar dari Islam. Maka semoga kita jadi faham yang dimaksud dengan Islamfobia, bagaimana umat Islam menyikapinya. Tadi kita sudah sampaikan, Allah menyuruh nabinya bersabar, sallallahu alaihi wasallam, ya, memaafkan mereka, tetap memberikan pemahaman kepada mereka, menjelaskan Islam itu apa. Kemudian setelah itu, ya ketika nggak mungkin di tempat itu tertindas, maka hijrah itu menjadi solusi dari Islamfobia, dan Nabi SAW hijrah. Karena apa? Karena Islamfobia salah satunya. Diskriminasi yang diterima oleh Nabi SAW dari orang-orang yang berbeda agama. Dan ini berbeda dengan mereka yang tinggal di negeri Islam. Ketika mereka diberi kebebasan yang sebenarnya. Bukan hanya slogan yang untuk mengangkat nama seseorang.